Ini adalah karakteristik tim dengan performa tinggi, di mana di dalamnya itu harus ada tujuan yang jelas, lalu ada struktur yang menggerakkan hasil, ada kompetensi, komitmen, kerjasama, keunggulan, pengakuan dan dukungan eksternal, dan pemimpin yang berpendirian. Nah, terkait dengan asesmen kemampuan tim manajemen, itu untuk leading change-nya, ada yang pertama disebut dengan influencing, yaitu menciptakan kasus untuk perubahan, lalu ada challenging, yaitu menantang pemikiran key player untuk melihat implikasi jangka panjang, lalu terkait dengan enabling, yaitu memberikan fasilitas efektif, ada leading, mempengaruhi melalui anjuran dan visi, lalu ada leveraging, mengidentifikasi pemicu, controlling terkait dengan mengolah implementasi, ada energizing, komitmen untuk mencapai tujuan, ada know-how, pengetahuan dan keahlian tentang teori, proses, dan tool perubahan, serta yang terakhir adalah self-awareness, yaitu mengetahui batasan diri dan segi keahlian maupun dari segi emosi. Nah, untuk pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen perubahan, yang pertama adalah change sponsor, di mana yaitu seseorang di top manajemen yang mengusulkan program perubahan. Lalu ada change agent, yaitu middle atau lower manager, yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perubahan. Lalu ada change target, yaitu berupa karyawan yang akan menerima efek dari perubahan. Lalu terkait dengan influencer, yaitu yang membantu target melewati proses perubahan. Nah, ini adalah alasan klasik terkait dengan untuk penolak perubahan. Yang pertama adalah terkait dengan hilang harga diri, lalu ada hilang kontrol, lalu ada ketidakyakinan, lalu ada kejutan, lalu efek-efek perbedaan dengan model lama, lalu terkait dengan ragu akan kemampuan, gangguan pada kegiatan yang ada, lebih banyak pekerjaan, masalah tidak terselesaikan, ancaman, competing commitment, yaitu takut akan mempengaruhi komitmen. Nah, terkait dengan stakeholder management, ini ada dua grafik, di mana ini bagian low interest, ini high power, high interest, dan low power. Nah, untuk antara low interest dengan high power, yaitu kita harus membuat terhadap keep satisfied. Lalu ada key players pada bagian high power dan high interest. Lalu ada minimal effort, yaitu adalah terkait dengan jika low interest dan low power, dan jika memiliki low power tetapi itu high interest, maka kita akan bermain pada keep informed. Nah, ini adalah case study, yaitu pada perusahaan Merrill Lynch, sebuah integrated choice. Nah, Merrill Lynch itu memutuskan untuk membuat integrated choice pada financial consultant dan pelanggan menolak produk online ini. Nah, alasan penolakannya untuk financial consultant sendiri yaitu menolak dengan alasan pendapatan dan bonus FC tergantung pada relasi langsung dengan pelanggan. Sementara dari pelanggan sendiri itu menolak untuk perubahannya karena pelanggan bingung dengan produk baru ini. Nah, penanggulangannya yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk financial consultant, mereka menanggulangi dengan membicarakan keuntungan dan simpanan kompensasi untuk melindungi pendapatan financial consultant dalam transisi jangka pendek. Lalu untuk dari pelanggannya sendiri yaitu meluncurkan media bits ekstensif termasuk internet dan mail untuk meningkatkan pemahaman dan antusiasme pelanggan. Nah, penanganan ini berjalan baik dan Merrill hanya kehilangan sedikit top produser. Nah, bagaimana cara mengatasi penolakan terhadap sebuah perubahan? Yang pertama adalah adanya sebuah sistem reward system. Yang kedua adalah adanya direct benefit to the user. Lalu ada knowledge, yaitu berupa change target, mengetahui segala sesuatu dalam perubahan. Lalu ada intervention teknik, yaitu banyak berdiskusi dengan change target. Lalu ada involvement, melibatkan change target dalam proses perubahan. Dan yang terakhir adalah indoctrination atau doktrin dan coercion, yaitu pemaksaan. Ini dilakukan apabila perlu.